Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Aulia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks. Nah, sebenarnya barisan dan deret ini kan sudah pernah kita pelajari di SMA. Sebenarnya sama saja seperti konsep di SMA bahwa barisan itu merupakan suatu penjabaran dari tiap suku dan deret merupakan suatu penjumlahan dari tiap suku. Nah, hanya berbeda pada bilangannya saja. Di sini kita membahas tentang bilangan kompleksnya. Nah, langsung saja pada barisan bilangan kompleks. Nah, definisinya di sini adalah barisan bilangan kompleks itu merupakan bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Nah, sama kan konsepnya, dia suatu bilangan yang diurutkan. Misalnya pada SMA kan kita pelajari bahwa suatu bilangan yang diurutkan misalkan 1, 2, 3, nah seperti itu. Tapi jika pada bilangan kompleks, barisan bilangan kompleks, dia diurutkannya seperti ini. Nih, Z1, Z2, Z3, bilangan kompleks kan dilambangkan dengan Z. Nah, Z1, Z2, Z3. Nah, atau dapat kita singkat juga dengan Zn. Nah, jadi Zn ini, suku Zn ini disebut dengan suku Kn barisan tersebut. Kalau pada bilangan real kan Un. Nah, selanjutnya barisan Zn, kita tahu bahwa bilangan kompleks kan Z sama dengan X tambah Y. Nah, ini karena dia merupakan barisan, maka dia tergantung pada nilai N. Jadi, Zn sama dengan Xn ditambah Yn, di mana N-nya itu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Seperti itu ya, jadi dia berbedanya pada dia tergantung pada N ini, nilai N-nya berapa. Pada barisan bilangan real yang biasa kita pelajari, kan biasanya ada barisan bilangan aritmatika dan geometri. Nah, pada barisan bilangan kompleks ini dia terbagi menjadi dua juga, tapi dia ada barisan yang namanya barisan konvergen dan divergen. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai barisan konvergen. Definisinya adalah jadi barisan konvergen ini merupakan suatu barisan yang jika nilai N-nya bertambah besar, nilai N tadi yang 1, 2, 3, nah dia bertambah besar dari 1, 2, 3, nah suku-suku barisan tersebut bertambah kecil nilainya. Jika kita masukkan N-nya itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya, nilai suku-sukunya itu, suku-suku pada barisannya itu, dia bertambah kecil. Nah, itu yang disebut dengan barisan konvergen. Nah, kita dapat juga mencarinya dengan suatu limit. Nah, limit di sini, limitnya N sampai tak terhingga. Tadi kan N itu ada 1, 2, 3, sampai tak hingga. Zn itu akan sama dengan Z, jadi dilambangkan dengan Z. Nah, barisan Zn ini sama dengan penjelasan tadi, Zn kan ada X tambah Y, tapi karena di sini merupakan suatu barisan, maka dia bergantung pada N. Jadi Zn sama dengan Xn tambah Yn, di mana N-nya itu untuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk limitnya, limit Zn kita bisa limit N tak terhingga Zn A tambah IB. Di sini kan di bilangan kompleks kan ada yang namanya bagian real dan bagian imajiner. Begitupun pada barisannya. Ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Nah, Xn ini merupakan real, Yn ini merupakan bagian realnya. Nah, maka dapat dipisahkan untuk mencari limitnya. Jadi limit N sampai terhingga Xn itu akan sama dengan A, ini, dan limit untuk yang imajinernya, maka limit N sampai terhingga Yn itu akan sama dengan B. Nah, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan barisan ini, I pangkat N per N. Apakah dia merupakan barisan konvergen atau tidak. Nah, cara menentukannya itu kita tinggal masukkan saja. Kita harus mencari suku-sukunya karena seperti pada barisan. Nah, kita masukkan N-nya. N-nya 1, 2, dan 3 ini. Kita masukkan pertama 1, maka I pangkat 1 per 1. Maka hasilnya I. Selanjutnya kita masukkan 2. I pangkat 2 per N. I pangkat 2 adalah
min 1. Dan n-nya di bawah 2, jadi min setengah. Dan yang ketiga, kita masukkan 3, I pangkat 3 per n. Jadi tadi kan I pangkat 2 kan min 1 dikali I, min I, maka min I per n-nya 3 per 3. Begitu seterusnya sampai tak terhingga. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan kita lihat dia semakin besar kan? Semakin kecil. Maksud saya semakin kecil karena n-nya ini kita tambah 1, 2, 3 sampai ke kanan ini kan semakin besar kita tambah. Tapi hasil nilainya pas kita masukkan itu hasilnya mengecil seperti ini. I min setengah, min 1 per 3, 1 per 4. Ini kan lihat penyebutnya kan semakin besar. Kalau pecahan kalau penyebutnya semakin besar maka dia nilainya makin kecil kan. Nah, maka ini disebut dengan barisan konvergen sesuai dengan definisinya tadi bahwa jika dimasukkan n-nya, nilai n-nya bertambah besar, maka nilainya bertambah kecil. Semakin ke sana dia semakin kecil atau bisa juga dia mengkerucut gitu jadi tambah besar sampai yang ke bawahnya semakin kecil. Nah, seperti ini ilustrasinya. Dia semakin kecil ke bawah, di atas besar kan, besar di atas. Nah, sampai ke bawah di sini dia mengkerucut atau mengecil. Nah, seperti itu pada barisan konvergen. Atau kita bisa mencarinya dengan limit. Nih, limit yang udah ada tadi sesuai dengan yang tadi kita cari, limit n sampai tak terhingga I pangkat n per n. Kita ganti n-nya menjadi tak terhingga per tak terhingga akan sama dengan tak hingga dibagi tak hingga, maka hasilnya 0. Maka terbukti bahwa ini merupakan barisan konvergen. Jadi kalau hasilnya itu 0, hasil limitnya 0, maka dia merupakan barisan konvergen. Nah, nanti ada juga hasil limitnya itu tak hingga, maka itu akan disebut lagi nanti ada kita pelajari selanjutnya. Ini karena hasilnya 0, maka dia merupakan suatu barisan konvergen. Kita bisa menggunakan ini, kita masukkan n-nya 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kita lihat apakah dia semakin membesar, apakah dia semakin mengecil, mengkerucut. Jika dimasukkan n-nya semakin besar, maka dia merupakan barisan konvergen. Atau untuk lebih singkatnya, kita menggunakan limit. Sesuai dengan limit tadi, kalau hasilnya 0, berarti dia merupakan konvergen. Nah, selanjutnya kita masuk ke barisan divergen. Nah, jadi barisan divergen ini tentu saja kebalikan dari barisan konvergen tadi. Jika pada barisan konvergen tadi, jika n-nya bertambah, maka sukunya mengecil. Tetapi jika pada divergen, dia memiliki dua ciri. Jika n-nya bertambah, maka suku barisan tersebut bertambah besar. Kebalikan tadi. Kalau konvergen kan n-nya bertambah besar, tapi sukunya bertambah kecil. Sedangkan divergen, n-nya bertambah besar, maka sukunya juga bertambah besar. Atau kita dapat mencari limitnya seperti ini. Limit n tak terhingga, mendekati tak terhingga, Zn sama dengan tak terhingga. Nah, di sini kalau hasil limitnya tak terhingga, maka dia disebut dengan barisan divergen. Berbeda pada barisan konvergen tadi. Jika limitnya hasilnya 0, maka dia konvergen. Tetapi kalau pada divergen, dia Zn itu limitnya hasilnya tak hingga atau infinite. Nah, ciri yang kedua, dia disebut dengan barisan divergen, yaitu suku-suku dari suatu barisan berosilasi. Maksudnya berosilasi di sini dia berulang. Barisannya itu berulang. Nah, di antara dua titik atau lebih. Untuk contoh ini, contoh dia berulang seperti ini. Misalkan ada Zn sama dengan min 1 pangkat n. Nah, kita masukkan misalnya n-nya tadi kan n 1, 2, 3. Jika min 1 pangkat 1, di sini pangkat 1, maka hasilnya min 1. Min 1 pangkat 2, hasilnya 1. Min 1 kali min 1, 1. Pangkat 3, maka hasilnya tetap min 1. Nah, jadi ini berulang. Ini min 1 lagi, habis itu min 1, nanti pas kita cari n-nya sampai ke sana 4, 5, 6 sampai sana, kita silakan berulang seperti ini, min 1, min 1, seperti itu. Dia berulang atau berosilasi. Ini dia contoh ciri daripada suku yang berosilasi atau berulang seperti ini dia. Min 1, min 1, dan 1. Nah, untuk contoh yang ciri pertama ini,
2i pangkat n. Tentukan barisan ini divergen atau tidak. Nah, kita masukkan seperti tadi, kita masukkan n-nya. N-nya kan 1, 2, 3. Nah, kita masukkan. Kita substitusikan. Jika 2i pangkat i, maka hasilnya 2i. 2i pangkat 2, 4, min 4. Karena kan i pangkat 2 kan min 1, jadi 4 dikali min 1 hasilnya min 4. 3 pangkat 3 maka min 8. Nah, begitu seterusnya. Nih kita lihat, jika n-nya bertambah besar nih, bertambah besar 1, 2, 3, maka sukunya bertambah besar juga. Ini kan bertambah besar nih. 2, 4, 8, 3, 2, sampai ke sana nanti kalau kita masukkan 4, 5, 6, dia akan semakin besar. Itu disebut dengan barisan divergen sesuai dengan ciri yang pertama. Dan kalau kita cari dengan limit, untuk lebih jelasnya kita cari dengan limit n menuju tak terhingga, 2i pangkat n, kita ganti n menjadi tak hingga, maka hasilnya tak hingga. Apapun yang dipangkatkan tak hingga, maka hasilnya tak hingga. Maka dia disebut dengan barisan divergen. Karena hasilnya limitnya tak hingga, maka dia divergen. Kalau hasilnya 0, maka dia konvergen, barisan konvergen. Nah, seperti itu. Jelas ya mengenai barisan konvergen dan barisan divergen. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu deret bilangan kompleks. Nah, dari deret bilangan kompleks ini sama seperti deret pada bilangan real, tapi di sini bedanya dia kan bilangan kompleks. Bilangan real tentu saja berbeda. Jadi deret merupakan penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks bila barisan dengan pola, nih barisan tadi kan barisan pola yang tadi Z1, Z2 sampai Z3, maka pada deret dinyatakan dengan pola seperti ini. Nah, S1 maka Z1, S2 ini harusnya S2 ya. S2 Z2 Z1 tambah Z2 nih, S2 nih. S2. Nah, ini S3. S3. 3 ya, ini 3. Nah, 3. Maka S1 dia Z1. Kalau S2 maka Z1 ditambah Z2. S3 maka Z1 tambah Z2 tambah Z3. Begitu seterusnya sampai S4. Kalau S4 berarti Z1 tambah Z2 ditambah Z3 ditambah Z4. Begitupun S5, S6 dia ditambahkan sampai Z6. Nah, jika dirumuskan maka menjadi kalau dia Sn maka Z1 ditambahkan sampai Zn. Nah, seperti itu rumusnya. Dari Sn maka ditambahkan sampai Zn. Kalau S1 ditambahkan Z1, S2 ditambahkan Z2 sampai Z2, S3 ditambahkan sampai Z3. Nah, atau kita dapat membuat rumusan seperti ini. Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga Zn. Nah, seperti ini rumusnya. Untuk rumus deret bilangan kompleks. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji konvergensi deret bilangan kompleks. Nah, jadi definisinya adalah pengujian suatu deret kompleks merupakan pengujian suatu deret kompleks apakah suatu deret tersebut termasuk konvergen atau divergen. Nah, jadi sama seperti barisan tadi, barisan deret kompleks, dia ada yang konvergen dan divergen. Begitupun pada deret. Nah, tetapi pada deret ini dia menggunakan pengujian. Nah, ada beberapa metode untuk mengujinya, yaitu ada yang pertama teorema divergensi, uji rasio, uji akar, uji integral, uji deret berganti tanda, dan uji banding. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema divergensi saja, metode dari teorema divergensi. Bagaimana cara mengujinya, apakah dia deret ini termasuk deret konvergen atau dia termasuk deret divergen. Nah, langsung saja. Nah, kita masuk ke teorema divergensinya. Di sini, jika suatu deret sigma Zn atau jumlah dari Zn ini konvergen, maka nilai limitnya itu hasilnya 0. Berbanding terbalik jika dia divergen, maka dia tidak sama dengan 0 hasil limitnya.
tidak sama dengan 0. Begitu saja cara membedakan teoremanya. Ini merupakan bunyi dari teorema divergensi. Kalau dia konvergen maka nilai limitnya 0, sedangkan dia kalau divergen nilai limitnya tidak sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Sigma K sama dengan 0 sampai N, 2K kurang 1 per K tambah 1. Nah, di sini kita disuruh membuktikan apakah nilai tersebut konvergen atau divergen. Untuk menjawabnya, kita menggunakan limit tadi ya, limit N tak terhingga 2K kurang 1 per K tambah 1. Ingat pada limit kalau ada suatu variabel, maka kita membaginya dengan variabel dengan suku tertinggi. Di sini variabelnya adalah K dan pangkat tertingginya adalah 1. Kan K doang nih, K1. Maka kita bagi semuanya dengan K. Jadi 2K per K dikurang 1 per K per K tambah 1 per K. Nah, berbeda jika nanti kalau di sini K kuadrat, maka semuanya kita bagi dengan K kuadrat. Tapi karena di sini pangkat tertingginya adalah 1, cuma K, maka kita bagi semuanya dengan K. Jadi 2K bagi K 2 dikurang 1 per K. K-nya ini kita ganti dengan tak terhingga. Ini sebenarnya K ya. K nih. K. Ini K juga nih. Dan K. K sampai terhingga. Kita ganti dengan K 1 per tak hingga tambah K bagi K 1 tambah 1 per tak terhingga. Tak hingga. Nah, semua konstanta ini bagi tak hingga, maka hasilnya itu 0. Ini 1 per tak hingga per 1 per tak hingga, maka hasilnya 0. Jadi 2 dikurang 0 per 1 tambah 0. 2 bagi 1 hasilnya 2. Nah, terlihat di sini bahwa hasil limitnya tidak sama dengan 0. Maka sesuai dengan teorema divergensi tadi, bahwa jika nilai sigma Zn-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia bersifat divergen. Nah, di sini karena limit Zn-nya itu tidak sama dengan 0, maka nilai yang ini dari soal ini dia bersifat divergen sesuai dengan teoremanya. Nah, seperti itu ya cara membuktikan dengan teorema divergensi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.